Halo, selamat malam pemirsa Nusantara TV. Apa kabarnya nih? Nah, sebelum kita akan lanjut ke topik bahasan, mari kita tarik napas yang dalam, dihembuskan, mari kita tenang bersama dan kita lihat video berikut ini. Sedih dan pilu, itulah yang dirasakan oleh semua warga negara Indonesia, berapapun usianya dan apapun profesinya. Semua merasakan hal yang sama, berjuta hati patah melihat negeri ini. Rakyat bersuara turun ke jalan, tapi pemangku kebijakan tetap diam, bahkan WFH. Lalu apa arti diam ini? Apakah diam karena berempati atau justru diam karena tutup mata dan hilang hati nurani? Pemirsa, tadi adalah cuplikan video yang sudah dikumpulkan oleh tim Tanya Jeng Ayu. Mungkin itu bukan video yang mewakilkan secara keseluruhan tragedi yang terjadi dari tanggal 25 hingga tepatnya di malam ini. Dan kita akan buka data yang pertama dengan tema demo DPR meluas. Baik, berawal dari viral di media sosial tentang rincian gaji dan juga tunjangan DPR RI yang dinilai keterlaluan di tengah ekonomi saat ini. Masyarakat melakukan aksi unjuk rasa pada 25 Agustus 2025 lalu untuk menolak tunjangan DPR RI. Aksi yang dimulai sedih banget nih pemirsa. Aksi yang dimulai dengan damai berubah dengan diwarnai kericuhan antara aparat dan juga massa. Tak habis di situ, demo pun berlanjut dan di tanggal 28 Agustus 2025, massa kembali melakukan aksi di depan gedung DPR. Peserta datang dari beragam kalangan, mulai dari pengemudi ojek online, influencer, aktivis pedagang, pelajar, buruh, hingga ibu rumah tangga. Beragam tuntutan pun dari massa dilayangkan. Ada beberapa tuntutan yang nantinya akan kita tayangkan. Yang pertama, pemirsa bisa lihat gambar yang ini. Aksi unjuk rasa awalnya terjadi di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Ribuan massa menggeruduk karena merasa tidak ada keadilan dengan tunjangan yang didapatkan oleh DPR dan massa menuntut agar tunjangan tersebut dibatalkan di tengah sulitnya ekonomi saat ini. Kemudian, aksi yang semula dimulai dengan damai harus diwarnai dengan kericuhan. Di gambar ini terlihat saat massa mulai anarkis dan akhirnya mau tak mau petugas yang berjaga harus menyemprotkan gas air mata dan water cannon. Setelah itu adanya pengerusakan yang menjadi puncak
dari kemarahan di aksi demo 25 Agustus 2025. Lantas apa saja tuntutan yang diinginkan oleh masyarakat pada saat demo tersebut? Kita akan buka datanya. Ini adalah 6 tuntutan yang diinginkan oleh massa yang bergerak pada aksi demo 25 Agustus 2025 lalu. Yang pertama, massa meminta menghapuskan outsourcing, tolak upah murah. Massa mendesak penghapusan sistem outsourcing yang dinilai mengeksploitasi pekerja dan menurunkan kesejahteraan. Mereka juga menolak sistem pengupahan murah yang tidak sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan hidup layak. Gelombang PHK yang terus terjadi dianggap tanpa pengawasan dan tidak manusiawi. Massa menuntut pemerintah segera untuk membentuk Satgas PHK untuk memantau, mengawal, dan juga menindak perusahaan yang sewenang-wenang mem-PHK pekerjaannya. Kemudian massa juga menuntut adanya reformasi sistem perpajakan, termasuk menaikkan PTKP jadi 7,5 juta per bulan, menghapus pajak pesangon, THR, JHT, serta menghapus diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah. Sistem pajak dianggap tidak adil dan menambah beban masyarakat. Kemudian tak hanya itu, massa juga mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa buatan Omnibus Law yang kontroversial. Mereka juga menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah tegas untuk memberantas korupsi di tubuh pemerintahan dan juga swasta. Tak berakhir di situ, pemirsa. Tuntutan yang terakhir adalah revisi sistem pemilu 2029 melalui RUU Pemilu yang lebih demokratis dan juga transparan. Mereka menuntut keterlibatan publik dan jaminan keadilan politik agar suara rakyat benar-benar didengar. Aksi ini menjadi refleksi keresahan dan juga harapan kaum pekerja dan juga untuk masa depan bangsa. Mirisnya pemirsa, saat masyarakat berkumpul dan menyerukan tuntutan, gerbang DPR tetap tertutup rapat, bahkan tidak ada satupun anggota di dalam gedung megah yang katanya merupakan rumah rakyat tapi sulit untuk dimasuki oleh rakyat. Dengan alasan ketertiban, keselamatan, para dewan serentak untuk WFH atau bekerja dari rumah. Sungguh ironis, ya betul. Tapi ada yang lebih menyayat hati daripada itu. Kita buka datanya. Ini dia. Pemirsa bisa lihat gambar yang ada di samping saya. Mungkin ini bukan gambar yang asing. Pemirsa pasti tahu gambar yang saya maksud ini. Ya, kejadian yang menjadi trigger aksi unjuk rasa yang berlanjut bahkan hingga saat ini, malam ini, bukan untuk DPR lagi. Namun aksi sudah berubah menjadi bentuk solidaritas dari seluruh masyarakat yang tersayat dengan tragedi yang terjadi. Benar, tragedi yang terjadi adalah seorang ojek online yang menjadi korban dalam aksi demo kemarin malam dengan tragis. Ini adalah gambarannya dan saya yakin pemirsa di rumah juga pasti sudah melihat gambaran ini dari berbagai media sosial dengan sangat jelas. Tapi untuk kami tidak etis untuk menunjukkan secara detail. Jadi kami hanya menunjukkan potongannya ini. Karena adanya korban seorang driver ojek online, akhirnya tadi Jakarta menjadi lautan hijau. Saat seluruh driver online berbondong-bondong mengantarkan rekannya ke tempat peristirahatan terakhir. Dan ini adalah gambarannya. Mungkin buat Anda pemirsa yang ada di Jakarta, pasti sudah melihat ini dan sudah tahu betapa aksi solid dari para driver online sangat mengagumkan. Kita akan buka ke slide berikutnya. Lalu bagaimana setelah ada kejadian ini? Bagaimanakah respon dari pemerintah? Tentu saja. Yang pertama, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas memohon maaf dan sangat merasa kecewa kepada aparat yang menjadi penyebab dari
meninggalnya driver ojek online ataupun meninggalnya korban. Dan secara langsung Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan perhatian khusus baik kepada orang tua dan juga keluarga dari korban. Tak hanya itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya juga sangat menyesal dengan kejadian yang terjadi dan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bahkan dirinya juga berjanji akan mengusut tuntas dengan transparan dan akan membuat para pelaku mendapatkan hukuman. Dan kejadian ini pun sudah dikonfirmasi dari Kadif Propam Polri, Irjen Abdul Karim, yang menyebutkan bahwa sudah ada sebanyak 7 orang yang diamankan. Di antaranya Kompol C, Bribka R, kemudian ada Aibda R, Bribtu D, Bribda M, Baraka J, dan Baraka Y. Ketujuhnya sini sudah diamankan di Propam Polri dan saat ini sudah mendalami kasusnya. Bahkan tadi Propam Polri menyiarkan secara langsung agenda pemeriksaan yang ini juga merupakan bukti bahwa Polri ingin supaya masyarakat tahu bagaimana proses pemeriksaan berjalan dengan transparan agar nantinya tidak ada lagi kecurigaan-kecurigaan dari masyarakat, tidak ada lagi tuduhan-tuduhan dari masyarakat, dan ini juga sebagai wujud dari perintah dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar kejadian ini segera ditangani agar nantinya tidak ada hal serupa. Dan pemirsa, sejujurnya Jeng Ayu kali ini memang rada berbeda dengan biasanya. Mungkin pemirsa juga melihat seperti apa, namun Jeng Ayu melihat kejadian yang saat ini terjadi di Indonesia itu sangat membuat kita sedih, tersayat, dan terluka. Mungkin saat ini kita melihat kerusakan di mana-mana, perbedaan pendapat. Tapi Jeng Ayu rasa semuanya juga pasti berharap agar nantinya bisa segera kondusif dan tentu saja merah putih kembali berkibar dan Ibu Pertiwi tidak lagi menangis. Karena saat ini kita bisa melihat bagaimana bangsa kita saling menyakiti satu sama lain di tengah keadaan yang harusnya kita menjadi satu. Dan demo DPR ini yang dibenturkan adalah polisi dan rakyat. Rakyat yang bertahan agar tak terluka, begitupun sebaliknya. Polisi juga ikut bertahan agar tak terluka, tapi lihat, kini banyak korban yang berjatuhan dari keduanya. Untuk itu, yang kami hormati, para elit dan Dewan DPR, hadapi masyarakat, rangkul kami, dan beri kami ruang untuk berdiskusi. Jangan pernah benturkan aparat dengan rakyat yang menuntut dan juga menggunakan hak konstitusionalnya. Sekian edisi Tanya Jeng Ayu malam hari ini. Sampai ketemu lagi untuk Tanya Jeng Ayu di minggu depan di hari Jumat setiap jam 10 malam hanya di NTV Tonight. Tapi Anda jangan kemana-mana karena usai jeda NTV Tonight akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.